Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Halo anak-anakku kelas 4 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini, tentunya masih dalam pelajaran TIK. Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku kelas 4, hari ini Patris akan menjelaskan materi baru tentang membuat video sederhana. Namun sebelumnya marilah kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Baik anak-anakku kelas 4, jadi sebelum Pak Tris melanjutkan materi ini, tolong bukunya dipersiapkan ya, jadi nanti kalian bisa sambil menyimaknya ya. Dan tolong untuk materi ini nanti banyak prakteknya ya, jadi tolong betul-betul diperhatikan karena kalian hanya menyimak saja, tidak praktik secara langsung ya. Namun seandainya kalian di rumah mungkin sudah ada perangkat komputer dan sudah ada programnya, silahkan bisa kalian praktik juga ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti penjelasan kali ini. Baik, judul kita adalah membuat video sederhana part 1 bagian 1 ya. Kemudian ya, kita lanjut. Dan materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini atau pada bab ini adalah yang pertama mengimport file ya. Yang kedua menyisipkan title atau credit. Nah, ini apa mengimport file itu apa maksudnya dan bagaimana caranya? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Lanjut next. Ya. Jadi sebelum sampai pada mengimport file, di dalam sebuah film animasi itu ada yang namanya klip ya. Jadi tidak hanya film animasi saja, tapi pada film yang tidak animasi pun ada namanya klip ya. Nah, klip ini ada klip pembuka dan ada klip penutup. Kita lihat yang pertama adalah klip pembuka atau title. Klip pembuka biasanya berisi tentang judul film, ya, title atau judul, ya. Selain itu ada juga kalimat pembuka sebuah film. Kalimat pembuka itu apa? Ya, biasanya di sana bermacam-macam informasi yang ditampilkan, ya. Jadi contohnya mungkin nama pemeran, ya, ataupun aktor ataupun aktris. Itu di awal ya. Tapi ada juga yang menampilkannya di belakang atau setelah film selesai ya. Jadi ini ketika dilakukan di awal namanya adalah title atau pembuka, klip pembuka. Baik, yang kedua adalah klip penutup atau kredit ya. Jadi berisi informasi yang berhubungan dengan film tersebut. Nah, tentang apa saja informasi tersebut? Biasanya berisi tentang tanggal penayangan, ya, tahun pembuatan ya atau copyright dan seterusnya. Terus ada nama sutradara, nama aktor dan juga nama aktris. Ya, nama aktor ya, nama pemainnya siapa saja atau pemerannya siapa saja. Aktor laki-laki, kalau aktris perempuan ya. Nah, kalau di film animasi juga ada ya. Bisa saja kalian tuliskan nama-nama aktor tersebut. Meskipun hanya animasi, bisa juga pengisi suara ya. Jadi kalau animasi itu biasanya itu karena itu berupa gambaran tangan atau gambar mati yang digerakkan, maka kan tidak bersuara, maka yang mengeluarkan suara adalah pengisi suara.
bisa juga diisi, bisa ditulis pengisi suara, gitu ya. Baik, kita lanjut. Baik, bagian pertama mengimport file. Apa itu mengimport file? Jadi mengimport file itu adalah memindahkan atau memasukkan gambar dari media penyimpanan, bisa berupa eksternal ataupun internal. Kalau eksternal dari flash disk ya, ataupun dari CD dan lain-lain. Bisa juga dari internal itu biasanya ada di drive ya, di drive atau di directory. Bisa apa, D, bisa E atau F ya, dan lain-lain. Itu adalah tergantung di mana menyimpannya. Nah, itu kita bisa mengimport file dari tempat-tempat tersebut. Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah klik import video yang ada di dalam Movie Text Pane. Kemudian pilih file yang akan dijadikan film dan klik import. Dan file yang akan dipilih ini akan muncul di collection pane. Nanti akan Pak Tis tunjukkan ya. Ini langkahnya dulu Pak Tis sebutkan. Nah, pindahkan file-file yang akan dijadikan film ke bagian storyboard secara urut. Dan panjangkan klip sesuai kebutuhan, tekan tombol play ini untuk melihat apakah sudah berhasil atau tidak. Lalu simpan dengan menu file, kemudian save project, beri nama dan save. Ini langkahnya ya. Nah, untuk prakteknya silahkan diperhatikan, terus akan membuka program Windows Movie Maker. Nah, ini adalah program Windows Movie Maker. Sudah Pak Tis buka. Nah, kita akan memulai mengimport file. Jadi import file ada pada Movie Text Pane ya. Di sini kalian bisa melihat ada capture video, ada edit movie, dan finish movie. Nah, kita akan memasukkan video-video ya, bisa melalui import video. Ya. Nah, kalau memasukkan gambar maka menggunakan import picture. Dan kalau ingin memasukkan musik, audio atau musik, maka melalui import audio or musik ya. Nah, kita pilih yang import video karena kita akan memasukkan gambar video. Nah, perlu diingat bahwa file yang bisa ditampilkan melalui import video itu adalah file-file yang sudah disimpan dalam format apa? Format GIF. Nah, jadi pada semester 1 Pak Tis sering menyampaikan ya, jadi ketika membuat file pivot ya, ini khusus file pivot ya. Jadi kalian ketika mau menyimpan diperhatikan dulu filenya sudah selesai atau belum. Jika sudah selesai maka kalian bisa menyimpannya secara permanen, artinya tidak diedit lagi, sehingga perintahnya adalah file kemudian shift S kemudian pilih yang animate GIF ya. Jadi ketika file pivot sudah disimpan dengan format GIF, maka file itu bisa dibuka di program Movie Maker. Nah, caranya begini, jadi import file, kemudian file name-nya kita cari, tapi sebelumnya kita klik jangan yang video file, tapi yang all files. Nah, ini ya, jadi kita sudah punya file-file yang berformat GIF ini ya. Ini muncul tulisan GIF. Kalau ini masih PIV artinya masih bisa diedit lagi. Ini GIF, ini GIF. Nah, seperti ini ya. Nah, kita masukkan, terserah urutannya mana dulu ya. Misalkan yang ini dulu, salto, misalkan, tidak apa-apa ya, yang lainnya pun tidak apa-apa. Nah, ini Pak Tis masukkan ini satu, kemudian import video lagi. Jadi begini, pada prinsipnya collection pane itu menampung berapapun file yang akan dijadikan film ya, meskipun nantinya tidak dipakai, artinya kita masukkan dulu di collectionnya dulu. Nah, ini sudah muncul dua, kita import video lagi, ini all file, kemudian pilih ini file ini. Nah, seperti ini sudah masuk semua ya. Nah, kemudian jika ingin mengimport berupa gambar ya, bisa dipilih import picture. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar,
kalian bisa memilih gambar yang disuka, tapi yang formatnya adalah JPEG. Nah, Patris ini harus masuk ke mana ya? Nah, misalkan ini saja gambar ini import. Nah, ini sudah muncul juga di sini ya. Nah, begitu caranya menampilkan. Karena tidak semuanya itu berupa video atau gambar yang bergerak, bisa juga gambar saja, gambar yang diam. Nah, setelah itu kalian perhatikan, ini kalian masuk ke bagian yang namanya storyboard. Nah, perlu kalian ingat, jadi bagian ini namanya bukan storyboard ya. Kemarin pada saat penilaian harian ada yang bertanya, ini apakah ini benar namanya storyboard, padahal tampilannya adalah timeline. Nah, maksud dari kata-kata yang ada di sini bukan nama dari bagian ini ya, tapi ketika ingin menampilkan storyboard, maka langkahnya adalah diklik show storyboardnya. Dan sebaliknya, jika berada pada storyboard, maka ingin menampilkan timeline, tinggal diklik ya, show timeline. Ini Patris akan ke storyboard sehingga ini diklik. Nah, Patris tampilkan satu persatu. Ini gambarnya dulu, kedua saltonya dulu, ketiga nendang bola, keempat tukaran. Nah, coba kita play ya. Nah, ini bisa ini ditaruh bawah saja. Playnya ada di sini. Ini kembali ke timeline dulu ya. Timeline. Nah, ini harus kita lebarkan ternyata ya. Satu. Ini kita klik di sini. Cari tanda warna merah ini untuk melebarkan. Klik di sini, kita lebarkan. Nah, ini cara memanjangkan. Memanjangkan slide-nya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan, bisa dilihat di sini. Kita bisa lebarkan lagi. Ini lagi, lebarkan lagi biar sama, seimbang. Ini ya. Selesai. Ini cara mengimport file, gitu ya. Caranya seperti itu. Tinggal kita melihat bagian ini, bagian yang namanya previewnya belum keluar ya. Coba kita play, bisa benar. Ya, ternyata masih belum mau menampilkan ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita tahu caranya. Untuk menampilkan file adalah mengimport file adalah caranya seperti yang sudah Patris jelaskan barusan ya, seperti itu. Nanti ketika kita akan menjalankannya, kita bisa menekan tombol pada ini ya, tombol play, boleh yang di sini, boleh yang di samping sini, di atasnya ya. Nah, seperti itu cara mengimport file. Berikutnya kita lanjutkan. Ternyata selesai bersambung ya. Jadi anak-anakku kelas 4, sementara untuk penjelasan mengimport file sudah sampai di sini dulu. Akan Patris sambung pada pertemuan berikutnya ya. Nah, tugas kalian adalah mempelajari buku TIK bab berapa? Tugasnya mempelajari buku TIK bab 4. Bab 5, maaf ya. Baik. Sementara sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Tris, semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya Pak Tris mohon maaf. Jangan lupa di-subscribe, yang sudah terima kasih, yang belum silahkan di-subscribe. Kemudian di-like dan juga di-share ya. Seperti itu, Pak Tris terima kasih sekali.
Pada akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.